Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Pak. Terima kasih sudah hadir dalam diseminasi budaya positif ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 Yang lain belum gabung ya. Baik, tidak apa-apa, nanti sambil menyusul bisa dihubungi mungkin yang belum, Mas dan Bapak Ibu semua. Karena waktunya terbatas, nanti biar dapat 60 menit, kita mulai saja nanti yang lain biar menyusul. Masih ada, baru ada 7 dalam peserta di unit hari ini. Baik, saya akan mulai. Bapak Ibu, mohon izin, saya akan share screen dulu. Saya tadi dulu ya. Oh, masih di sini. Sebentar nih, Bapak Ibu ya. Baik, sudah terlihat sih Bapak Ibu ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sampun, Pak. Pun ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berbagi diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan. Untuk memberikan waktu langsung saja Bapak Ibu, saya mulai dulu dari rancangan tindakan aksi nyata kenapa harus menyampaikan budaya positif apa sih budaya positif seperti itu. Perkenalkan dulu, nama saya Srianto Bapak Ibu, dari kelas 10 127 BPGB Jawa Tengah. Kemudian di aksi nyata ini yang dilakukan pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, kolaborasi dengan guru kelas, kemudian pembentukan keyakinan pendidik dan tenaga pendidikan, serta diseminasi di modul 1. Latar belakangnya Bapak Ibu, kenapa saya melaksanakan ini? Yang pertama, karena paradigma belajar atau pendidikan secara utuh dari konsepnya Ki Hajar Dewantara yang perlu diinternalisasi. Jadi mungkin ketika waktu kuliah kita dikenalkan dengan teori-teori belajar dari luar negeri ya gitu ya, banyak ya yang dari sana. Tapi ternyata di Indonesia itu ada satu kurikulum lah atau paradigma gitu yang dari Ki Hajar itu cukup luar biasa, yang bisa digunakan dari siswa maupun tenaga kependidikan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai kebajikan universal yang dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ketika yang luar negeri itu kadang belum tentu dengan budaya kita yang ada di Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau yang di Ki Hajar Dewantara ini sudah disesuaikan bahkan sesuai dengan dasar negara kita atau sesuai dengan pelajar Pancasila itu. Bapak Ibu, kemudian untuk nomor 2, diperlukan sebuah upaya penumbuhan kesadaran diri dari dalam diri semua pihak yang ada di satuan pendidikan atau kelas untuk mendukung perwujudan perubahan paradigma belajar dalam bentuk keyakinan kelas dan keyakinan pendidik tenaga pendidikan sesuai prosedur dan ketentuan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu untuk
budaya positif ini dilakukan hanya guru saja nggak bisa, hanya tenaga kependidikan saja nggak bisa, hanya siswa nggak bisa, hanya kepala sekolah nggak bisa, dapat berjalan dengan baik apabila didukung dari semua pihak warga sekolah. Kemudian nomor 3, perlunya penyebarluasan konsep dan praktek baik terkait keyakinan kelas sebagai perwujudan budaya positif di kelas satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, maksudnya adalah ketika kita sudah mengetahui ilmunya, kemudian kita menerapkan, nah harapannya setelah menerapkan juga didesiminasikan atau berbagi ya, berbagi baik. Mungkin kalau di PMM Bapak Ibu ada yang ngisi ya, kita ikut kelas berbagi pengalaman yang baik atau berbagi pengalaman baik itu salah satunya seperti ini Bapak Ibu untuk pengalaman berbagi pengalamannya. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari desiminasi ini tercapainya internalisasi konsep pemikiran KHD dalam paradigma belajar dalam diri pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat memfasilitasi pendidikan dan pengajaran yang menuntun Bapak Ibu. Di sini ada yang perlu digarisbawahi, dapat memfasilitasi pendidikan dan pengajaran yang menuntun. Jadi bukan kita menjadikan anak seperti keinginan kita, tapi kita biarkan anak tumbuh dengan kodratnya, tapi tetap aturan kita membatasi di aturannya saja, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian terwujudnya keyakinan kelas di setiap kelas yang ada di SD Negeri Ngombaan 2 dan keyakinan pendidik dan tenaga kependidikan di SD Ngombaan 2. Sehingga seluruh warga sekolah, utamanya murid, dapat belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dalam pendidikan itu yang dinamis Bapak Ibu. Kalau statis itu kan tetap, yang dinamis itu adalah kodrat alam dan kodrat zamannya akan selalu berubah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tersampaikannya pemahaman modul 1 kepada lebih banyak pihak agar pemahaman dan praktik baik yang dilakukan bisa dilakukan di banyak satuan pendidikan. Maksudnya biar tersebar begitu nih Bapak Ibu, tidak hanya di satu lokal saja. Kalau ukurnya Bapak Ibu dalam aksi nyata ini akan dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan paradigma belajar yang tercermin pada adanya perubahan perilaku pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pendidikan program-program sekolah yang berpihak kepada murid serta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terdapat bukti tertulis keyakinan kelas dan perilaku disiplin positif seluruh warga kelas tersebut. Yang ketiga, terdapat bukti tertulis keyakinan pendidik dan tenaga pendidikan serta terlihat dalam penerapan disiplin positif dalam perilaku pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang keempat adalah terdapat dokumentasi berupa video atau rekaman proses desiminasi dan refleksi. Itu baru awalnya Bapak Ibu nih. Ini kurang lebih hanya 25 slide saja. Nggak banyak nih. Jadi kita mulai Bapak Ibu untuk desiminasinya. Modul 1.4 nih di guru penggerak budaya positif Bapak Ibu. Nancy Marwarida, Magister Pendidikan adalah fasilitator pemandu saya dari Medan. Kemudian saya Srianto, CGP Rekognisi di kelas 10.127, memfasilitasi di Bapak Ibu Guru Kebumen ya. Agenda pada malam hari ini Bapak Ibu, ada pembukaan, paparan dan contoh penerapan, refleksi, dan penutup. Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Apakah yang kita yakin tentang pendidikan? Pendidikan adalah menuntun segala yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pak Ibu mungkin sudah pernah dengar nih dari guru penggerak atau mungkin ada yang pernah desiminasi atau mungkin dari YouTube dan sebagainya tentang pendidikan adalah menuntun seperti itu nih Bapak Ibu nih. Nanti di sini kita akan perdalam lagi apa sih pendidikan yang menuntun itu Bapak Ibu. Baik, nilai dan peran guru Bapak Ibu. Jadi
fasilitator itu seperti petani Bapak Ibu ya. Kita pun sama ya Bapak Ibu guru, menebalkan garis halus. Jadi sebenarnya anak-anak itu kita yakini bahwa anak-anak itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing Bapak Ibu yang tidak sama dan tidak bisa disamakan ya. Jadi anak-anak itu termasuk enggak usah anak-anak ya, termasuk Bapak Ibu guru pun sama. Nggak bisa dalam satu sekolah itu harus bisa ini semua harus rata, enggak akan bisa. Pasti setiap Bapak Ibu guru maupun setiap anak-anak akan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tidak bisa dipaksakan untuk sama semua. Dari penebakan garis halus ini akan terjadilah keberpihakan kepada murid Bapak Ibu. Maksudnya adalah kita bahasa di guru penggerak itu menghamba. Menghamba itu bukan seperti apa ya, menyamakan ke Tuhan gitu, bukan ya, berbeda ya. Menghamba itu adalah mengikuti atau menerapkan apa yang dimiliki anak kita tanpa merubahnya. Hanya mencari kemudian menebalkan atau memperkuat gitu ya apa yang dimiliki peserta didik kita. Kemudian menjadi murid sebagai pemimpin pembelajar atau student well-being. Jadi dalam pembelajaran mungkin ada perubahan seperti ini. Kalau dulu semua terfokus kepada guru ya, tapi kalau sekarang sudah berbeda. Anak-anak kalau banyak Bapak Ibu guru yang ngomong secara kurang aktif ya, hanya mungkin dulu ada lagu apa ya, tangannya sadeku gitu, saya lupa itu lagunya. Nah itu sudah nggak zamannya lagi gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang bagaimana seorang guru mendesain sebuah pembelajaran itu siswa-siswinya yang aktif seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang sering kita lakukan jika menemui murid lupa memakai topi atau sabuk saat upacara bendera? Kemudian murid yang malas belajar. Kira-kira apa ini Bapak Ibu nih yang dilakukan nih? Petai, ditegur atau apa ini? Mungkin ada yang ini bisa menyampaikan ini. Apa nih Mbak Arum, apa nih Mbak? Kira-kira ketika ada siswa yang lupa pakai topi atau yang malas belajar atau yang datang terlambat, kira-kira biasanya itu diapain ya Mbak ya? Kalau saya menegur dan menasehati, Pak, untuk Hmm, besoknya lagi bisa membawa topi dengan tertib, begitu. oke, baik. Boleh. Kalau Pak Slamet nih, ya Pak. Ya, biasanya untuk ditegur setelah pas upacara itu disendirikan dulu seperti itu. Sekarang ya maklum kenyataannya seperti ini siswanya. Jadi ya nanti kalau ditegur kadang ya takut Kira gimana ya. besok nggak mau upacara. Ya Oh enaknya gitu. ditegur, dikandani, diberi bimbingan dengan baik gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, memang saat ini benar ya, itu hampir di semua sekolah sama sih rata-rata seperti itu. Ditegur, dinasihati, ada yang dikasih hukuman seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yeah. Apakah itu perlu ya? Memang perlu juga seperti itu. Cuma nanti ada beberapa langkah. Kita kan pengennya itu anak sadar dengan sendirinya ya. Nah, itu ternyata Yeah. nanti ada beberapa triknya Bapak Ibu. Nanti akan kami sampaikan ya untuk trik-triknya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari Dr. William Glasser ya, miskonsepsi makna kontrol atau perubahan, nanti harapannya bisa ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Ada sebuah cerita seperti ini Bapak Ibu. Ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi dia mengizinkan dirinya dikontrol ya. Saat itu terbentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, Ibu. Nah, jadi ketika nak lupa, kita nasihati, kita tegur, kadang dia itu ya ini membiarkan dirinya dikontrol atau
diberikan nasihat tadi nggih. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Tentunya yang baik nih nanti. Iya. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Maksudnya adalah ketika kita memberikan ajaan positif itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak ditegur, maka dia tidak akan berubah. Atau kemungkinan kedua, dia dalam hatinya menolak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari teguran tersebut. Apalagi masa-masa di SD itu kan masa-masa sudah turun ya. Kalau dulu masa melawan itu di SMP, sekarang di sekolah dasar pun sudah banyak sekali ya untuk anak-anak sifat sikap melawan dari apa yang akan diarahkan atau kontrolnya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat guru merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, Bapak Ibu. Itu juga banyak dijumpai ya di sekolah-sekolah di luar sana. Kemudian ilusi yang keempat nih, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Maksudnya sesuai dengan yang kita inginkan. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat ini pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan pemusnahan atau permusuhan akan terbentuk. Cukup panjang ya Bapak Ibu ya, karena ini harus dilewati ya, harus disampaikan ya walaupun panjang. Kalau saya sebenarnya nggak suka panjang-panjang tulisannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu paradigma yang ada sekarang ini atau miskonsepsi kontrol kita yang perlu kita ketahui ya, perlu kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership pada tahun 91 ya, ini adalah contoh perbedaan ya, stimulus respon dan teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sesuai realita ya Bapak Ibu ya. Jadi semua orang melihat yang sama, itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini masih banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya ketika menasihati seseorang, pengennya itu gue ini kayak gini loh, kamu itu harus kayak gini, sesuai dengan keinginan kita. Padahal di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, bagimu seperti ini ya, kayak gitu. Memahami juga tidak berarti kita membiarkan hal-hal yang negatif untuk peserta didik, ya Bapak Ibu. Tetap kita arahkan ke jalur yang benar. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi Bapak Ibu, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya, dulu misalnya ada pernah meminta uang, katakanlah kayak gitu, anak meminta uang, itu kita yakini dia itu minta uang pasti punya tujuan sebenarnya, walaupun itu sebenarnya salah nih. Misalnya mungkin dia lapar, atau mungkin dia
ada kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti itu, perlu kita cari tahu dulu Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita cari tahu dulu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kadang orang yang menyampaikan stimulus respon itu berasumsi saya itu bisa mengontrol siswa saya seperti itu. Padahal Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain itu ketika orang lain itu tidak membiarkan kita mengontrol dia seperti itu. Tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya ini mengarah ke hukuman ya. Kemudian model berpikir menang dan kalah di teori kontrol, model berpikir harus menang dan menang seperti itu. Nah, itulah ada beberapa bedanya stimulus respon Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran Bapak Ibu, kita menuju ke disiplin positif dari teori kontrol tadi Bapak Ibu. Beberapa hal ada yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu, makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua orang pasti pengennya disiplin Bapak Ibu ya. Semua orang pasti pengennya disiplin. Cuman setiap orang juga pasti ada satu sisi yang tidak bisa dibuat untuk disiplin karena pasti dia ada alasan tertentu Bapak Ibu ya. Ada alasan tertentu dan itu kita yakini, kita maklumi, kemudian kita cari bagaimana untuk mengarahkan ke hal yang baik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini dari teori motivasi Bapak Ibu ya. Bisa jadi untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Kalau untuk menghargai diri sendiri, nanti timbal baliknya ke makna disiplin. Kemudian dapat nilai-nilai kebijakan universal menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang tadi Bapak Ibu yang disampaikan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu turunannya. 1, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini mengarahnya nanti untuk menghindari hukuman. Biasanya karena teori motivasinya. Gitu. Kemudian dari 5 posisi kontrol tadi, yang ketiga teman, yang keempat pemantau. Nanti larinya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol yang kelima manajer untuk menghargai diri sendiri. Jadi posisi yang paling bagus itu ada di posisi manajer. Nah, kemudian ini nanti dihubungkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti fungsinya menstabilkan identitas kita, jadi dengan bertanya ya, melalui sebuah pertanyaan, kemudian apa yang dilakukan anak tersebut itu akan mengembalikan anak dari arah yang kurang benar ke benar. Kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti akan saya contohkan sedikit Bapak Ibu. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini turunannya ada di 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, itu nanti kunci dari sistem segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tujuan segitiga restitusi itu ada di 5 kebutuhan dasar manusia, juga ada di keyakinan kelasnya. Nah, yang 5 kebutuhan itu fokusnya kemana? Segitiga restitusi ke validasi kebutuhan. Segitiga restitusi yang validasi kebutuhan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu menanyakan keyakinan agar apa? Agar kita agar seseorang yang melakukan pelanggaran itu tidak mengulanginya lagi sesuai dengan keyakinan kelasnya. Baik, disiplin positif menjadi kunci keterwujudan budaya positif. Jadi ada satu kunci di disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif. Bedanya apa sih budaya dengan kegiatan yang lain? Kalau sudah membudaya Bapak Ibu, itu berarti sudah berjalan dengan sendirinya. Gitu. Jadi tanpa dipaksa, tanpa ada suruhan, dia sudah
dengan sendirinya atau sudah menjadi ya bahasa kita sudah berbudaya gitu ya. Disiplin adalah menanamkan motivasi kepada orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang percaya itu bisa menghindari hukuman, bisa mendapatkan penghargaan, dan yang paling penting adalah disiplin itu untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Sedangkan tadi apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif. Jadi keyakinan kelas itu salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif sehingga melahirkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Mengapa ada yang melanggar peraturan, Bapak Ibu? Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti yang saya sampaikan tadi. Saya contohkan tadi. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan, Bapak Ibu. Kemudian ini yang posisi kontrol, tadi yang sudah dijelaskan di depan tadi, di bagian tadi ya. Ada penghukum, Bapak Ibu, posisi kontrolnya bisa membuat rasa bersalah, bisa teman, pemantau, atau manajer. Jadi maksudnya adalah bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, Bapak Ibu. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 kontrol posisi seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, posisi tertinggi ya, bisa mengontrol diri. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, Bapak Ibu, di segitiga restitusi itu apa sih Pak segitiga restitusi itu? Jadi gini, segitiga restitusi itu ya bisa dikatakan coaching, tapi lebih spesifik ya. Fungsinya adalah untuk mengembalikan identitas anak dari sesuatu kesalahan menjadi hal yang positif, tapi melalui beberapa pertanyaan, tapi anak tersebut seolah-olah sadar dengan sendirinya. Kita giring dengan sebuah pertanyaan, dan dia sadar dengan sendirinya. Langkahnya bagaimana? Diawali dengan menstabilkan identitas dulu. Dimaksudnya adalah anak anak kita tanya dulu, kita dekati dulu, kemudian validasi tindakan anak tersebut, kenapa bisa seperti itu, kita cari tahu dulu, kemudian kita tanya bagus nggak ya kayak gitu, kalau nggak bagus seperti apa kayak gitu ya. Kemudian menangkap keyakinan, kalau seperti itu salah terus mau bagaimana rencananya seperti itu ya. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu dari menstabilkan identitasnya ya. Kemudian semua perilaku memiliki alasan itu biar dia tidak merasa bersalah dulu Bapak Ibu. Bukan merasa tidak bersalah, tapi nanti rasa bersalahnya kita berikan dalam pertanyaan, tapi kita yem-yem ya, bahasa yem-yem ya. Nggak apa-apa, itu kan pasti punya alasan. Alasannya apa? Kayak gitu. Kayak itu bagus nggak? Seperti itu. Itu untuk anak-anak sekarang perlu ada beberapa yang seperti itu ya, teori di belajarnya. Ini gambaran segitiga restitusi Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Pertanyaannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, melakukan salah apa, misalnya kayak gitu ya. Nanti coba saya carikan video kemarin ya. Kemudian validasi tindakan yang salah itu dengan sebuah pertanyaan, misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tapi ini tidak saklek nih Bapak Ibu nih, tidak saklek.
Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sesuai garisnya ya, sesuai garisnya. Wah, udah habis ini. Baik, sebelum ke sini Bapak Ibu, saya mau mencontohkan dulu. Saya coba cantikan dulu screen-nya. Saya carikan dulu tugasnya nih. Kok tugasnya yang sudah dilakukan rekaman restitusi. Bentar, gimana ya, saya namanya lupa. Oh ini. Oke, saya kembalikan ini. Coba saya screen dulu. Suaranya bisa didengar nggak Bapak Ibu? Halo Bu? Bisa ya? Sakit, Pak. Oh ya. Nek suarane jenengan sakit Pak, nek wawancara itu nggak bisa Pak, nggak kurang Oh, dengar. nggak terdengar? Nggih. Oke, sebentar. Kalau gitu nggak saya ambilkan di sini, coba saya hentikan dulu. Tak cari dulu Pak. Segitiga restitusi. Oh ini ada. Oke, aduh hilang lagi. Share screen. Bila kalau yang ini Bapak Ibu, bentar. Dengar? Dengar betul Bapak Ibu? Oke, Pak. Oh bisa ya. Kecil memang suaranya. Di sini Anda tidak mencari salahnya kan yang di awal ya itu dari kejadian ini yang kita rasakan yang Oke, setuju ya. Jadi untuk kita mencapai berarti yang ini sudah mengapai dulu strategi kita. Jadi apakah Anda bersedia memperbaikinya? Bagaimana caranya kita lihat? Ada yang lain lagi? Tidak ada ya. Baiklah, komisi yang setelah komisi ini jangan lupa ya tidak kuat dari ini Saya sangat tidak dimarahi Pak Guru. Saya menjadi selalu mengerjakan PR. Saya kerjakan PR setelah pulang sekolah.
Ya, itu tadi Bapak Ibu sedikit contoh ya. Mungkin ada yang kurang sempurna mungkin ya, beberapa hal kurang sempurna ya, sebagai salah satu contoh aja eh, mungkin bisa dilakukan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan Bapak Ibu ke depannya di bisa dengan sistem seperti itu nggih nanti nggih. Panggil, ditanya dulu, kemudian kita positifkan dulu bahwa semua orang itu memang pernah salah seperti itu nggih ya. Ya wajar jika kemarin itu salah lah. Kemudian ditanyakan. Tapi sebelum ke situ harus buat budaya positif kelas dulu Bapak Ibu. Misalnya tadi dulu apa yang harus diyakini dalam satu kelas itu seperti bisa dibilang kayak kesepakatan kelas lah ya kayak gitu. Itu yang positif-positif semua seperti itu, Bapak Ibu nggih. Baik Bapak Ibu itu tadi untuk materi hari ini. Kira-kira ada nggak nih yang ditanyakan? Oh, sebelum pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu dari pengalaman mengikuti diseminasi ini apa Bu, Bapak Ibu yang didapatkan Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Dari malam ini kita berdiskusi atau diseminasi malam ini apa kira-kira Bapak Ibu yang dapat pengalaman apa yang dapat didapat itu Bapak Ibu? Ada yang menyampaikan Bapak Ibu? Monggo. Oh, tak share ya. Tak. Assalamualaikum Oleh warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mbak. Ya, izin menyampaikan mengenai paparan yang Bapak jelaskan tadi nggih, mengenai beberapa budaya positif. Sebelum dari budaya positif, kan juga tadi telah disampaikan Bapak mengenai segitiga restitusi ya, Pak? Ya, betul. Nah, dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu kan dijelaskan nggih, Pak, ada beberapa inti dari pembelajarannya yaitu dengan pendidikan yang menuntun begitu. Kemudian guru mengontrol murid. Nah, ketika kita itu mengontrol murid, kan ada beberapa anak itu yang tidak ada yang suka, ada yang tidak suka nggih, Pak. Nah, dari pembelajaran Bapak tadi mengenai budaya positif sangat saya ambil positifnya. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita harus memberikan keyakinan atau kesepakatan kelas dulu. Dengan memberikan keyakinan atau kesepakatan kelas, jadi sebelumnya itu anak sudah tertata pembelajaran terlebih dahulu, begitu nggih, Pak? Betul. Tapi terkadang anak-anak itu belum menciptakan budaya positif atau kesepakatan kelas yang saya buat gitu, Pak. Misalnya sebelum pembelajaran membaca juz amma terlebih dahulu, kemudian memberikan nasihat atau motivasi sebelum pembelajaran. Tapi terkadang anak-anak sering tidak mengerjakan begitu, Pak. Nah, saya ingin bertanya nggih, Pak. Nah, bagaimana agar anak itu bisa menciptakan budaya positif sebelum pembelajaran tadi, Pak? Membuat keyakinan kelas agar anak itu bisa menjalankan dengan baik begitu, Pak. Oke, baik. Sudah Mbak, terima kasih ya. Baik, bagus Mbak pertanyaannya. Jadi sebelum saya jawab ke sebuah kasus seperti ini realita nih. Dulu ada seorang guru itu
ketika mau masuk kelas karena muridnya banyak itu berdesak-desakan ya mau masuk pintu atau mungkin ketika mau keluar kelas kayak gitu, mau pulang sekolah berdesak-desakan. Kemudian guru tersebut katakanlah si guru A kayak gitu nih. Guru tersebut membuat inisiatif sendiri dengan kelasnya itu bahwa setiap pulang sekolah itu harus baris dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Ini gambaran dulu sebelum saya menuju ke jawabannya nanti Mbak. Dia berjalan hampir 1 bulan lebih. Suatu saat bu guru tersebut si A tadi sakit ya gitu ya. Sehingga dia dapat masuk ke kelas selama beberapa hari. Kelas kemudian dipegang oleh guru yang lain. Begitu dipegang guru yang lain, kembali lagi seperti awal, enggak baris lagi. Ya, ini kejadian yang real yang benar-benar terjadi Bapak Ibu. Apa yang dapat diperoleh kira-kira karena yang seperti ini sudah berjalan dengan baik namun belum membudaya Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan Mbak Niki tadi, Bu Niki tadi bagus. Jadi bagaimana caranya itu sudah agar menjadi budaya seperti itu nggih. Karena kan paling sehari 2 hari besok kembali lagi. Nah, memang ada tantangan Bapak Ibu di situ untuk menjadi sebuah budaya. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar kita lisankan ya untuk Bapak Ibu wali kelas ya. Kalau perlu kita pakai apa itu kertas yang besar itu sejenis yang warna-warni itu apa namanya ya? Buffalo atau apa itu? Kayak gitu. Yang menulis biarkan siswa, tempelkan Bapak Ibu. Kita buat kayak pohon kesepakatan kelas atau apa. Silakan ditulis kesepakatannya, tapi yang positif nih nanti benar-benar disepakati. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya guru ya, tapi kita giring anak-anak itu biar sesuai apa ya, mereka itu dengan sadar sih, oh bahwa ini bagus kayak gitu. Nah, Bapak Ibu setelah seperti itu, kita buat pohon kesepakatan kelas, itu yang tertulis, biar apa? Kenapa kok harus tertulis? Biar selalu ingat. Kenapa kok peraturannya atau keyakinan kelasnya nggak ditulis, Pak? Tata tertib itu beda lagi, Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu berarti dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri disepakati bersama, itu jadi acuan nanti untuk menuju segitiga restitusi tadi untuk menyadarkan kembali seperti Bapak Ibu. Nah, setelah jadi seperti itu Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi di segitiga restitusi itu tidak hanya antar personil ya, tapi juga bisa dilakukan di kelas. Ketika satu kelas katakanlah kita membudayakan atau dalam satu sekolah itu ada budaya membaca juz amma sebelum pelajaran dimulai. Harus ditunggui kayak gitu ya. Padahal itu kan kita pengennya ketika belum datang pun berjalanlah seperti itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu kita buat kesepakatan kelas di situ. Kemudian ketika tidak berjalan, kita isi di anak-anak tersebut. Kita jelaskan bahwa itu adalah budaya yang positif, yang bagus, tidak harus ditunggui. Bahkan siapapun gurunya yang akan mengajar nanti, itu tetap berjalan. Jadi tidak tergantung pada kita yang jangan takut itu dinilai, tapi berdasarkan itu kebutuhan anak. Maksudnya dikirim bahwa mengaji itu butuh kebutuhanmu, butuh dasarmu, seperti itu loh Bapak Ibu. Kalau kita sudah membuat anak itu merasa, oh ini kebutuhan dasar saya harus mengaji setiap pagi seperti itu. Insya Allah nanti akan jadi sebuah budaya Bapak Ibu. Misalnya juga kebersihan. Anak-anak karena mereka belum tahu, belum mereka anggap kita harus jaga kebersihan seperti itu. Makanya ya bahasanya sak-sae gitu, nggak kontrol kebersihannya. Tapi ketika kita tanamkan bahwa kebersihan itu kebutuhanmu, itu dapat pahala dan sebagainya, nanti dengan sendirinya nggak usah kita suruh itu insya Allah anak-anak sudah berinisiatif. Nah memang membuat seperti itu nggak bisa sehari 2 hari Bapak Ibu. Kita perlu sering atau hampir bahkan setiap hari kita sampaikan seperti itu. Bahwa ini kebutuhan dan sebagainya, bahwa dapat pahala kayak gitu nggih. Itu kan lama-lama nanti seandainya kita nggak dari situ pun akan berjalan dengan baik Bapak Ibu. Bahkan ketika tidak ada gurunya belum datang pun berjalan, bisa berjalan Bapak Ibu. Saya pernah menerapkan seperti itu dulu ya, dulu pernah menerapkan pengalaman yang pernah saya alami itu sama ya, mengaji atau hafalan dulu beberapa surat pendek atau kadang enggak itu semua. Kalau saya dulu dalam 1 minggu memang saya selingi, kadang
anak itu ada dalam satu meja nih, karena dulu muridnya banyak itu ada satu meja itu kan dua, yang satu membuat pertanyaan, yang satu menjawab. Nah, nanti menukarkannya nggak satu meja Bapak Ibu, tapi berbeda meja. Nanti saling koreksi. Sebelum guru datang, saya buat seperti itu bisa berjalan juga dengan baik. Tapi ya itu kita tanamkan budaya dulu dan itu benar-benar saya terapkan dulu guys, dan baik. Kemudian pernah juga setiap mau masuk kelas itu memang harus baris dulu. Nah, kadang kita terpaku kalau nggak gurunya nggak menunggui nggak bisa kan gitu guys. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman bisa juga. Tapi ini untuk di kelas tinggi ya, kalau seperti ya, kalau kelas rendah memang belum ya, kelas tinggi. Nah, itu kalau saya dulu saya panggil yang terpandai atau yang paling pandai sih, mestinya yang paling pandai dia berhak memberikan pertanyaan kepada teman-temannya. Kalau salah ya mundur ke belakang seperti itu. Dan ketika saya pantau memang sengaja tidak saya tunggu sudah berjalan Bapak Ibu. Cuman perbedaannya ketika tidak ditunggui pertanyaannya kadang dimudahkan seperti itu. Tapi berjalan Bapak Ibu. Nah, itu kan yang penting budayanya berjalan dulu. Kalau masalah pertanyaan lebih mudah kan itu nanti bisa dimotivasi dulu. Kalau terlalu mudah itu berarti ya apa namanya kurang maksimal lah ya gitu, membuat temannya kurang pandai dimasuki seperti itu. Nanti dia dengan berpikir sendirinya, ada temannya yang kayak gini, rasa angel kayak gitu kan kadang biasa nih. Tapi setelah diberikan itu diam, besoknya udah nggak minta karena dia tahu harus lebih baik. Kita tanamkan, saya dulu hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin kepada peserta didik kita. Dan saya kadang memberikan sebuah contoh bahwa peserta didik itu tidak selamanya akan menjadi peserta didik. Kita contohkan perjalanan atau kita di sekitar kita nih, di sekitarnya mereka lah, apa yang ada di lingkungannya kita ceritakan bagaimana kepinginannya ini, apakah pengen sukses atau pengen seperti apa, seperti itu bisa memotivasi ya, memotivasi mereka melalui contoh-contoh. Nah, untuk membuat budaya positif tadi memang alurnya yang pertama kita buat dulu keyakinan kelas Bapak Ibu, kemudian memahami Bapak Ibu bisa memahami segitiga restitusi, kemudian juga memahami kebutuhan dasar hidupnya Bapak Ibu. Ada beberapa poin ya yang harus dipahami. Insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Memang butuh kesabaran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya Bu Niki tadi ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya bagaimana perasaan selama mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan mungkin? Monggo silakan salah satu Bapak Ibu. Setelah mengikuti diseminasi ini apakah ada pencerahan atau bahagia atau apalah, terserah Bapak Ibu. Setelah ini apakah jadi pusing atau apa gitu mungkin Bapak Ibu ada ini yang ingin disampaikan, monggo. Ya, untuk saya ya Bapak. Oh ya Pak, gimana Pak? Untuk saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan Zoom ini sangat bagus untuk pribadi saya. Terus kemudian itu untuk diterapkan di SD kita ya juga untuk diterapkan ya masuk juga itu Pak, untuk melatih kedisiplinan siswa di saat mau masuk sekolah, masuk ke dalam kelas itu juga saya dikasih tempat di depan kelas untuk baris dulu, untuk permulaan, kemudian untuk masuk berdoa literasi sudah cukup ya, bagus untuk dipraktekkan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Selamat untuk tanggapannya, perasaan pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, apa hal baru yang ditemukan Bapak Ibu? Hal baru apa yang ditemukan dari diseminasi malam ini Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan mungkin? Oh iya Pak, ini saya Pak. Ya, gimana Bu? Ya kalau saya banyak sekali menemukan hal baru yang gini,
yang saya rasa selama ini saya abaikan ya Pak ya. Ini seperti itu tadi menempelkan kesepakatan kelas itu kan sepertinya saya abaikan, itu saya hanya sekedar berucap sama besok lagi kita buat seperti ini. Jadi hanya sekedar kesepakatan, besoknya mungkin sekian minggu lagi kita lupa. Tapi dari Bapak tadi menyampaikan, kemudian kita tulis, anak yang menulis, kita juga membantu menulis, itu nanti anak bisa menoleh sendiri, oh itu tulisan saya sepakat seperti ini. Itu yang hal baru yang saya dapatkan dari ini ya, dari pengalaman ini ya Pak ya, perasaan saya jadi oh terbuka gitu untuk besoknya lagi untuk memperbaiki kinerja saya sebagai seorang guru ya Pak ya ini. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak tadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rina untuk menjawab pertanyaannya ya. Memang kadang sepele itu kadang ujungnya atau jadinya panjang ya Bapak Ibu. Jadi memang dari hal kecil perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Betul sekali. Terima kasih Bu Rina telah menyampaikan apa yang didapat atau yang ditemukan hal barunya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, hal yang ingin segera diterapkan Bapak Ibu setelah mendapatkan atau mendengarkan diseminasi saya pada malam hari ini Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan mungkin monggo. Monggo Bapak Ibu. Hal yang ingin kita diterapkan dari materi diseminasi ini. Nah itu tadi Pak, saya kembali itu ingin menerapkan itu tadi, tapi kan itu semua ya Pak ya, perlu perencanaan untuk menerapkan, itu perlu perencanaan ya Pak ya untuk melakukan proses diseminasi itu tadi ya Pak ya. Yang ingin saya terapkan besok itu tadi seperti kesepakatan kelas itu tadi, kemudian untuk mewujudkan keyakinan kelas yang sesuai kodrat kelasnya, sesuai kodrat murid belajar tadi, sesuai kodrat itu tadi yang ingin saya terapkan mulai pembelajaran besok, agar itu tersampaikan apa yang harusnya didapatkan oleh seorang murid dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru itu tadi Pak. Oke, baik Bu. Ya, jadi memang ada beberapa poin ya. Kalau untuk pelaksanaan budaya positif Bu, jadi nanti Bapak Ibu ketika menerapkan ini berarti Bapak Ibu menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Itu kalau persiapan saya kira enggak banyak Bapak Ibu, enggak perlu banyak persiapan, enggak banyak perlu perencanaan. Yang penting Bapak Ibu nanti memahami poinnya dulu ya. Jadi keyakinan kelas itu apa sih ya gitu dulu. Langkah-langkahnya kan kita tahu dulu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar hidupnya itu apa, dan yang terakhir cara untuk melakukan segitiga restitusi. Nanti materinya akan saya share Bapak Ibu. Materinya akan saya jadikan PDF, saya share, bisa juga untuk panduan Bapak Ibu nanti ya untuk melaksanakan kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Jika diingat nanti saya share di PDF-nya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk materi hari ini ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu, boleh di luar, boleh di sini yang perlu didiskusikan mungkin, atau ada yang lain, monggo Bapak Ibu. Selamat datang Bu Maya, Bu Dian, Bu Chandra ya, dari SD Peranan 2. Terima kasih bersedia hadir. Monggo Pak Joko, silakan Pak Joko. Ya, sedikit pertanyaan, Pak. Silakan Pak. Bagaimana cara menanggulangi anak yang sudah terbiasa berbudaya malas? Karena ada beberapa anak itu mempunyai budaya dari orang tuanya khususnya itu apabila masuk sekolah itu ketiduran ataupun bangun kesiangan itu tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Nah, seperti itu bagaimana sikap kita? Kita sudah ke orang tuanya intinya memberitahu, tapi sudah diulangi beberapa kali terus seperti itu. Nah, itu pripun monggo.
Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik Pak Joko. Baik, jika sudah menemukan masalah seperti itu, pertanyaannya kan berarti sudah ada keyakinan kelas dulu ya, keyakinan kelas dulu apa belum ya di kelasnya itu Bapak. Kalau sudah ada atau jika sudah ada, berarti kan tinggal kita melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi dari segitiga restitusi itu maksudnya meyakinkan anak, merubah anak, tapi dengan cara mengambil hatinya gitu loh. Mengambil hatinya, mengambil nalarnya, logikanya bahwa seperti itu salah kayak gitu. Dan kita harus berubah kayak gitu. Itu fungsi dari segitiga restitusi tadi Bapak. Kalau belum, maka di kelas itu harus membuat keyakinan kelas dulu yang tertulis di situ Bapak. Tertulis, kita tanamkan terus dari keyakinan kelas, setelah itu tertanam baru bisa melakukan segitiga restitusi. Caranya ya dipanggil ke ruangan tadi, seperti saya tadi diskusi dengan pertanyaan yang santai-santai aja, diajak ngobrol, kalau perlu ya dijak wedangan gitu Mas, kayak stel. Seperti itu biar santai, jadi bukan dihukum, bukan disemarahi, tapi kita ajak berbicara dari hati ke hati gitu Pak. Kita ajak ngobrol, atau sebelum diajak ya kita ngobrol awal ringan-ringan dulu sambil bercanda, biar kita seolah-olah sebagai temannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah setelah itu kena, baru kita ajak ke, nggak harus di ruangan tertentu juga sih ya, sambil di depan kelas gitu pun enggak masalah ya pasti. Yang penting jangan banyak orang, karena dia nanti akan malu atau tidak menyampaikan sesuai isi hatinya kalau banyak orang nanti kayak gitu. Jadi kalau bisa ya pas berdua kayak gitu, nanti kita lakukan segitiga restitusi dengan catatan kita menguasai 5 kebutuhan dasar hidup tadi nggih. Nah nanti insya Allah bisa berubah Pak dengan seperti itu. Jadi kita ambil hatinya pelan-pelan. Kalau belum berhasil bagaimana? Besok ulangi lagi Pak. Diingatkan. Kemarin keyakinannya bagaimana? Karena di keyakinan kelas itu, di keyakinan kelas di segitiga restitusi itu kan ada kira-kira mau berubah kapan? Seperti itu kan ada nanti pertanyaan seperti itu. Atau mungkin lebih detailnya Bapak Ibu bisa cari ya pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi di Google, mungkin kayaknya ada sih ya gitu, untuk menyadarkan anak. Jadi pertanyaannya memang butuh pandai mengolah kata dulu Bapak Ibu untuk menggiring anak itu biar berubah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bapak Ibu. Pak Joko. Ya, terima kasih Pak. Nanti bisa dicoba Pak. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah dari yang perlu disampaikan atau ada lagi pertanyaan mungkin? Tukeran ya, karena kalau tadi ada harusnya materi. Baik, tidak ada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti diseminasi ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan bisa diterapkan. Ketika sudah menerapkan, harapannya Bapak Ibu nanti kalau bisa ya menularkan lah ya, menularkan minimal kepada teman yang belum melakukan di sekolah masing-masing, minimal kalau sudah semua ya kita tularkan keluar sekolah seperti itu Bapak Ibu. Saling mengingatkan, mudah-mudahan nanti sesuai dengan keinginan menteri kita ya. Jadi sekolah merdeka sekolah atau merdeka belajar itu tidak seutuhnya merdeka bebas, itu tidak Bapak Ibu, tapi ada beberapa aturan, beberapa ilmu yang dapat kita peroleh. Dan nanti jika masih ada, sementara ini kayaknya hanya sampai 12 dulu guru penggerak, jika ada atau mungkin ada event di program kegiatan nasional Bapak Ibu, nanti silahkan, harapan saya itu Bapak Ibu mengikuti. Kalau kita ikutnya niatnya untuk upgrade ilmu, insya Allah akan berkah Bapak Ibu, insya Allah akan bermanfaat. Tapi kalau ada niatan yang lain, misalnya pengen sesuatu dari situ gitu ya, atau ada iming-iming tertentu, nanti buat fokus kita gagal biasanya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah hari ini kita semua jangan lupa untuk bahagia. Saya sering kali melakukan dimanapun berbahagia gitu Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri
pertemuan pada malam hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Dulu Pak. Sehat Terima selalu. kasih Bapak Ibu semua, Mbak Dian, Mbak Maya, Mbak Chandra sudah mau hadir di malam ini. Ngeteh dulu Pak. Lo nyanyi Zoom Pak jane Pak Le, Zoom. Zoom double nih. Ini sambil ngeteh. Oleh bapak-bapak. Ribut? Hai, Dian. Apa kabar? Alhamdulillah. Lupa saya nggak ngasih linknya tadi. Ajak-ajak link Radika. Ini sarbu. Iya loh, nggak dikasih link loh. Lupa, mohon maaf. Nanti tak share ini aja ya, share apa? PDF-nya ya, bisa dipelajari nanti ya. Oke. Bismillah ya Pak. Oke, siap, monggo bisa meninggalkan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo bisa meninggalkan Bapak Ibu. Apa namanya materi kerjanya besok itu hanya saat metrik ada itu hari ini siang tadi ada penugasan, tapi kayaknya lupa penugasan dalam rangka administrasi besok. Nah, untuk penugasan besok hemat saya nanti mungkin Pokja dan teman-teman lain diperhatikan jangan terlalu berat karena mempersiapkan untuk skemanya. Jadi tugasnya nanti bisa dikurangi atau bagaimana atau disederhanakan nanti